Mungkinkah dunia telah terjerumus ke dalam Perang Dunia tanpa diketahui? Mungkinkah Perang Dunia III dan kehancuran yang menyertainya sudah dekat, sementara dunia menonton dan menyelenggarakan peragaan busana di negara-negara lain? Meningkatnya kejahatan rasial di dunia, dan perang di beberapa negara yang sudah berlangsung lama, menjadi tanda Perang Dunia III. Apalagi, banyak negara yang enggan melucuti kepemilikan senjata nuklirnya. Dilansir dari sindonews.com, berikut adalah 10 tanda Perang Dunia III yang sudah dekat, dan ada di sekitar manusia. Satu, blok kekuatan. Melansir Wonderlist, sama seperti di perang besar sebelumnya, ada 2 blok kekuatan yang saling menantang dan saling berhadapan. Di satu sisi adalah Rusia dan China, dengan sekutunya mendukung rezim Bashar al-Assad di Suriah. Sementara di sisi lain, ada Turki yang mendukung para pemberontak, dan Amerika Serikat yang dalam konspirasi mendukung semua orang melawan yang lain, tetapi di halaman itu juga mendukung para pemberontak. Suriah dan Irak telah menjadi zona perang proksi untuk 2 blok kekuatan ini. Afghanistan telah menjadi wilayah perang proksi untuk India dan Pakistan, di mana masing-masing didukung oleh negara kuat lainnya. Dengan cara ini, setiap negara terseret ke dalam perang. Mereka yang tidak memiliki sumber daya, mengobarkan perang dengan laki-laki dan konspirasi. 2. Syiah dan Sunni. Dunia Muslim terpecah antara Syiah dan Sunni. Yang pertama didukung oleh Rusia, sementara yang terakhir mencari dukungan dari Amerika Serikat, belum lagi bahwa kedua negara kuat ini juga merupakan kekuatan nuklir. Pasukan Syiah dipimpin oleh Iran, sementara Sunni berkumpul di sekitar Arab Saudi. Negara-negara yang ingin tetap netral terhadap situasi di hadapannya, misalnya Pakistan dan Qatar menghadapi ancaman boikot dan penutupan ekonomi, sehingga membuat mereka segera bersatu dengan satu sisi. Timur Tengah secara keseluruhan, saat ini sedang beristirahat di atas bom waktu. 3. Laut Cina Selatan. Di Asia, China merugikan negara-negara lebih kecil, seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Jepang yang didukung oleh Amerika Serikat, karena mengklaim pulau-pulau di Laut China Selatan. Yang dipertaruhkan adalah cadangan gas dan minyak di daerah tersebut, serta jalur yang aman untuk kapal dagang China. China belum menerjemahkan kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik, tetapi jika itu dilakukan, apakah itu akan mengarah ke konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat? Ada laporan tentang kapal induk dan pesawat tak berawak Amerika Serikat, yang menyelidiki perairan di sekitar wilayah China, dan dampaknya sejauh ini belum hangat. Pertukaran politik yang agak panas antara kedua negara telah terjadi. 4. Ketika tentara Amerika menginvasi Irak pada awal dekade sebelumnya, Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa itu adalah awal dari perang besar lainnya. Bertahun-tahun kemudian, para sejarawan mungkin menandai awal Perang Dunia III, dari invasi pada tahun 1990 atau yang dirujuk oleh George Walker Bush. 5. ISIS dan konflik antar benua. Dunia kini menghadapi ancaman terorisme di tingkat global dalam bentuk ISIS. Bahkan jika Rusia dan Turki saling bertentangan di platform Suriah, mereka berdua saling bertentangan dengan ISIS. Ini benar-benar labirin koneksi berbasis politik, ekonomi, dan agama. ISIS menyerang negara manapun, dimanapun di dunia, sehingga seperti seluruh dunia melawan ISIS dan negara-negara yang mendukungnya. Bagi ISIS dan sekutunya, tujuannya adalah untuk menghancurkan musuh. Bagi Nazi, itu untuk menghancurkan sebagian dari umat manusia dan sejauh menyangkut sekutu, mereka ingin menyapu bersih rezim Nazi. Meskipun musuh bukan satu-satunya target dalam pertempuran, logika di balik perang sebelumnya adalah sama. 7. Efek luapan Arab. Musim semi Arab membuat beberapa negara menyusun diri menuju demokrasi. Beberapa menuju kediktatoran militer seperti Mesir, dan beberapa dalam kekacauan mutlak, seperti Suriah dan Libya. Tidak ada yang tahu, kapan situasi di negara-negara tersebut akan terkendali. Tidak ada yang yakin, apakah konflik bisa meluas ke negara-negara tetangga juga. Pakistan misalnya,
memang melihat cuplikan konflik berupa terorisme yang berdatangan dari Afghanistan. 8. Organisasi dunia yang tak berdaya. Komisi Hak Asasi Manusia PBB, terdiri dari China, Rusia dan Arab Saudi, yang merupakan pemimpin entropi saat ini. Arab Saudi memimpin koalisi Muslim melawan terorisme. China dengan klaimnya yang kuat dan ambisi ekonominya, tidak membawa kita ke tempat yang damai, sementara Rusia mengintai di perairan gelap Timur Tengah. Sama seperti tahun 1940-an, ketika Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat mencegah Perang Dunia, PBB saat ini tampak tidak berdaya. 9. Tidak ada dunia unipolar. Uni Soviet tidak dapat mengikuti ambisi Donald Reagan, dan akhirnya dunia bergerak menuju unipolaritas, dengan Paman Sam menjadi tangan boneka dunia. Dengan meningkatnya kekuatan ekonomi China, dan kemampuan teknologinya yang berkembang, China dapat menghadapi mata AS dalam beberapa tahun. 10. Beberapa ahli teori percaya, bahwa pedagang dan produsen senjata adalah perencana utama perang, yang mengarah pada keuntungan mereka. Siapa tahu, dan kita hanya bisa bertanya-tanya, kemana mereka akan menghabiskan uang mereka jika tidak ada dunia.